salam sejahtera untuk kita sekalian sahabat GPIB dimanapun kita berada. Kita bersyukur bahwa pagi hari ini kita masih boleh Tuhan bangunkan kembali dan menikmati hari baru, hari anugerah Tuhan. Bersama saya Pendeta Novia Bria Raulika yang pada saat ini bertugas di GPIB Jemaat Gibeon Rumbai, Pos Pelkes Efata Blilas, Riau. Kita bersama akan merenungkan firman Tuhan di program Morning Call GPIB saat ini. Mari bersama kita berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus dalam memahami firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang senantiasa kami rasakan sehingga pagi hari ini kami boleh Tuhan perkenankan untuk bangun kembali dan menikmati segala kebaikan Tuhan. Dan untuk menapaki hari baru ini dengan begitu banyak kegiatan dan aktivitas, kami membutuhkan terang firman Tuhan menguasai akan kehidupan kami sehingga kami boleh terarah dalam tujuan hidup yang baik yang semata-mata hanya untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan berkuasa atas kehidupan kami semua dalam memahami firman Tuhan yang akan kami renungkan, sehingga firman ini tidak berlalu begitu saja tetapi menjadi bagian dalam kehidupan kami semua. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita buka Alkitab kita yang pada pagi hari ini terambil di dalam Kitab Mazmur pasal 24. Mazmur pasal 24 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-6. Mazmur pasal 24 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan menyatakan demikian. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menyenangkan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengar firman, tetapi juga yang melakukan firman itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara terkasih, dimanapun kita berada, tentunya setiap hari kita selalu berdoa untuk meminta hal baik boleh terjadi di dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Kita membutuhkan kesehatan, kita membutuhkan kekuatan, kita membutuhkan perlindungan dalam menjalani setiap pekerjaan, tugas, tanggung jawab, aktivitas kita hari lepas hari. Dan tentunya pagi hari ini pun juga kita akan berdoa bersama supaya kiranya Tuhan berkenan untuk menolong dan memberkati kita semua dalam menjalani seluruh rangkaian kegiatan aktivitas kita. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini dalam SBU Bacaan Pagi Rabu 24 Mei 2023 diberikan tema menerima berkat Tuhan. Siapa di antara kita yang tidak ingin menerima berkat Tuhan? Tentu kita semua menginginkan berkat Tuhan boleh kita terima selalu di dalam kehidupan kita. Kita berbahagia, kita bersukacita ketika berkat itu boleh dinyatakan dan kita rasakan, dan tentunya membawa dampak positif di dalam kehidupan kita, semangat baru untuk bisa menjalani kehidupan kita dengan penuh syukur dan sukacita. Siapakah ya yang menjadi golongan orang-orang yang akan menerima berkat Tuhan? Nah, itulah yang akan kita bahas bersama dalam firman Tuhan di pagi hari ini. Dikatakan dalam ayat 5, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Nah, tentu ayat 5 ini tidak terlepas dari bacaan sebelumnya di ayatnya yang keempat. Ayat keempat katakan, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Nah, ini Bapak Ibu yang terkasih, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Mereka yang menjalani kehidupannya dengan kemurnian, mereka yang menjalani kehidupannya dengan selalu terarah dan tertuju
tertuju kepada Tuhanlah, hanya mereka lah yang kemudian akan menerima berkat daripada Tuhan. Sehingga dalam menapaki kehidupan kita, dalam setiap permohonan kita ketika kita berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan memberkati kita selalu, maka yang hendak juga kita lakukan untuk Tuhan adalah kita mempersembahkan kehidupan kita untuk menjadi persembahan yang murni, yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Banyak sekarang ini kita jumpai orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Kristus justru hidupnya tidak sesuai di dalam perkenanan Tuhan. Banyak orang Kristen sekarang yang lebih mencintai ketidakadilan, ketidakjujuran, hatinya tidak murni karena dipenuhi dengan kebencian, amarah, dengki, sakit hati kepada orang lain. Sehingga kita terus terpuruk dalam kehidupan yang terus-menerus tidak berkenan dan jahat di hadapan Tuhan. Jadi jangan heran ketika kita tidak kemudian merasakan berkat kekuatan daripada Tuhan. Kita terus bersungut-sungut, merasakan segala sesuatu tidak cukup untuk kita bisa nikmati di dalam dunia ini. Hanya orang yang murni hatinya, hanya orang yang selalu hidup baik dan terarah kepada Tuhan yang akan menerima keadilan dan berkat daripada Tuhan. Mereka yang sudah diselamatkan oleh Allah hendaknya melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Pertanyaannya, saudaraku terkasih, apakah kita siap untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan? Kalau mungkin kemarin ada hal yang jahat, yang tidak benar di hadapan Tuhan yang sudah kita buat, hari ini ketika Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan, kesempatan baru untuk kita bisa berkarya, maka lakukanlah yang terbaik. Lakukanlah yang berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Selanjutnya, ayat 6 katakan, itulah angkatan orang-orang yang menyenangkan Dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Angkatan orang-orang yang menanyakan Dia, ya, yang mencari wajah Allah. Nah ini Bapak Ibu Jemaat terkasih, bahwa pada kesempatan pagi ini kita bersyukur bahwa kita menjadi salah satu dari pribadi yang menanyakan Tuhan, bahkan juga yang mencari Tuhan. Kita bersama saat ini sedang mencari Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Maka dalam kesempatan yang penuh syukur ini, kita benar-benar memberi diri untuk peka mendengar firman Tuhan, menjadikan firman Tuhan bagian dalam kehidupan kita, sehingga dalam kesungguhan kita bisa berani menyatakan kebenaran, berani menyatakan apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bersyukur bahwa pagi hari ini kita diingatkan dan dikuatkan untuk menjalani kehidupan kita dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Sebab hanya orang yang bersyukur, hanya orang yang murni hatinya yang akan merasakan benar berkat Tuhan mengalir di dalam kehidupannya. Maka jadilah orang yang demikian. Jadilah orang yang selalu bersyukur, jadilah orang yang punya hati yang murni, sehingga dalam kehidupan kita, suka dan duka, kita akan selalu merasakan berkat Tuhan, selalu merasakan kekuatan dan pertolongan yang sempurna daripada Tuhan. Selamat menikmati hari baru, hari anugerah Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar. Sungguh menguatkan kami bahwa di dalam kehidupan ini kami harus melakukan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu, sebab Engkau sudah menyelamatkan kami dan memberikan kehidupan bagi kami semua. Sehingga dalam untung dan malang kami mau belajar untuk bersyukur, dalam sehat dan kuat kami, ataupun dalam keadaan sakit sekalipun, kami mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan menikmati segala apa yang terjadi di dalam kehidupan kami dengan kekuatan yang datang daripada-Mu. Ya Tuhan,
berkenanlah Engkau memelihara kami di sepanjang hari ini, sehingga dalam berbagai tugas tanggung jawab aktivitas kami selalu disertai dan diberkati oleh-Mu. Ajarlah kami juga untuk bersyukur dan berterima kasih untuk semua yang sudah Tuhan lakukan bagi kami. Kami naikkan doa ini Tuhan, terima kasih banyak untuk segala yang sudah Engkau nyatakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas di hari ini, Tuhan memberkati kita semua. Shalom, sahabat GPIB dimanapun saudara berada. Salam manis dalam kasih Tuhan untuk seluruh sahabat GPIB. Perkenalkan, saya Pendeta Grace Natalia Martai, Pendeta Jemaat GPIB Bethlehem Malinau, Pos Pelayanan Kesaksian Sumber Kasih Kelampising di Kalimantan Utara. Sahabat GPIB, saat ini kami Majelis Jemaat GPIB Bethlehem Malinau, Pos Pelayanan Kesaksian Sumber Kasih Kelampising mengucapkan terima kasih atas bantuan yang sudah diberikan kepada kami untuk mengadakan pembangunan gedung gereja yang saat ini sedang berproses. Terima kasih atas semua bantuan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini merupakan wujud ikatan kasih di dalam Tuhan. Melalui bantuan dana yang sudah diberikan itu, kami dapat bergerak maju secara bertahap. Dan saat ini kami masih membutuhkan bantuan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian untuk proses penyelesaian merangka struktur bangunan sampai ke atap, dan juga untuk membayar upah tukang serta memenuhi perlengkapan pengadaan dan fasilitas ruang gereja, dan juga dana yang kami perlukan untuk merehab pastori pendeta jemaat yang saat ini sudah memiliki banyak kerusakan. Boleh dikatakan sudah tidak layak untuk dihuni. Saat ini kami sedang membutuhkan dana 650 juta, dan apabila Bapak Ibu Saudara-saudari berkenan untuk membantu, dapat ditransfer ke rekening panitia pembangunan yang ada di layar kaca Bapak Ibu Saudara sekalian. Uluran tangan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sahabat GPIB dimanapun berada, sangat kami harapkan dan sangat kami butuhkan. Harapan kami, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, senantiasa diberkati dalam kehidupan, pekerjaan, dan senantiasa dimampukan Tuhan untuk kehidupan selanjutnya. Terima kasih atas segala kebaikan Bapak Ibu Saudara sekalian.